Hai teman-teman, ini gue lagi ada di tukang fotokopian. Bagus ya tempatnya, kalau di Indonesia mungkin sejenis Snappy. Nah ini gue lagi ngeprint CV karena gue sama Aldi mau interview kerja. Kang fotokopian ini agak pricey. Minimal charge-nya $10, tapi lihat nih hasilnya teman-teman, keren banget kan jadinya. Hai, welcome back to DTC yang berfungsi sebagai Aldinda Channel sekarang. Aldinda, pasangan Nora yang baru melek. Gak kompak. Oh iya. Dari ulang lah. Hai, welcome back to DTC. Gak. Hai, welcome back to DTC yang sekarang berfungsi sebagai Aldinda Channel. Aldinda, pasangan Nora ya. Melek dunia. Nice, so gitu dong dari tadi. Nah, oke. Ini kayaknya bakal jadi vlog tersingkat karena kita cuma mau sharing aja tentang pengalaman kita tadi interview di tempat yang tadinya mau kita jadiin buat second job. Kan tadi sebelumnya kita udah ngeprint CV dulu ya di Snap. Mungkin kalau di Indonesia itu sejenis Snappy. Tahu gak sih teman-teman, mahal banget dong. Jadi tuh mau berapa lembar pun ngeprintnya ada minimal charge-nya, yaitu $10. Gila, masa ngeprint aja sampai 100.000 ya. Tapi gue udah kemarin udah ngomong sama Aldi, gue mulai sekarang gak mau konversiin apapun itu harga di sini. Karena penghasilan dan pengeluaran kan pasti beda dong rate-nya antara di Australia sama di Indonesia. Makanya gue udah gak mau apa-apa tuh dikonversiin ke rupiah gitu ya. Jadi oke, tadi kita interview di mana aja? Kalau gue interview di real estate agent gitu sebagai resepsionis dan admin. Kalau Aldi, gue di Modena Bar Cafe sebagai kitchen hand. ya, tadi dia ngelamar sebagai kitchen hand di sebuah cafe. Kalau gue sebagai admin dan resepsionis di real estate agency. Nah, lucky us, kita sama-sama diterima dua-duanya. Ternyata semudah itu untuk mendapatkan pekerjaan di Australia sini. Tapi unfortunately employernya udah suka sama kita udah diterima, tapi kitanya yang nggak mau nerima gitu. Kitanya kayak pas udah interview malah mikir kayaknya nggak jadi deh, karena setelah kita ngobrol-ngobrol sama employernya kok malah nggak menguntungkan di kitanya gitu. Kenapa kita nggak mau nerima? Karena kalau gue alasannya adalah pekerjaan ini nanti sifatnya adalah permanen gitu. Jadi gue kayak jadi kartepnya gitu, karyawan tetap dengan benefit ya selayaknya karyawan tetap gitu kalau kita biasa kerja di Indonesia. Dan kalau dari segi pekerjaan kan lebih pride-nya dapet gitu kan, di kantoran lagi jadi resepsionis sekaligus admin, di depan komputer lagi kerjanya. Tapi kalau dari segi bayaran lebih menguntungkan kerja casual. Jadi di sini tuh kalau kerja casual ya kayak pekerjaan yang lagi kita jalanin sekarang. Pengalaman kita sampai saat ini. Sepengalaman kita sampai saat ini. Kan gue sekarang kerja jadi kitchen hand di sebuah cafe gitu. Rate per hour-nya itu adalah $22. Nah, kalau di yang tadi real estate agency itu rate-nya sama $22, tapi itu kotor temen-temen. Jadi itu nggak include superannuation, before tax sama superannuation. Jadi kalau nanti dikurang-kurangin itu gue bakal take home pay-nya bakal lebih kecil dong dari $22. Terus udah gitu kalau di cafe sekarang sebagai kitchen hand kan gue makannya tuh dapet kan dari kafenya. Gue mau ngambil makanan apa aja tinggal ambil gitu. Terus minuman juga tinggal minta ke orang bar. Nah tapi kalau nanti gue misalkan kerja di real estate agency ini, gue nggak dapat makan dan otomatis gue harus nyari makan sendiri. Itu pasti dengan bayaran yang lebih kecil dari gaji gue sekarang, itu akan merugikan gue dong. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak menerima pekerjaan itu. Oke, itu dia tadi alasan gue. Sekarang alasannya Aldi seperti apa? Kalau gue sebenarnya tadi dibutuhinnya untuk weekend sih, karena kafenya emang rame banget.
Cuma weekend di tempat gua kerja sekarang di hotel ini rate-nya lebih gede, jauh lebih gede. Jadi setelah gua pikir-pikir, kayaknya gua mendingan di hotel aja deh kalau misalkan untuk 1 minggu daripada di cafe itu gitu. Ya jadi kalau di cafe itu sebenarnya bisa, tadi dia udah nego harinya kan, dia cuma mau kerja di cafe itu 2 hari dalam 1 minggu karena dia nggak mau ngelepasin pekerjaan dia sebagai room attendant di hotel ini karena rate-nya gede kan. Nah tapi di cafe itu ngebutuhinnya tuh cuma Sabtu Minggu, sedangkan Sabtu Minggu rate per hournya cuma $24 per hour ya. Sedangkan kalau di hotel sekarang per minggu Sabtu Minggu tuh berapa? Sabtu itu $35 per hour, Minggu $41 per hour, jadi jauh. Jauh banget asli. Ya udah. Ya udah. Padahal dia pengen banget jadi kitchen hand karena dia se-passion itu. Ada passion masak sih. Dibanding gue ya, dia tuh lebih suka masak gitu. Gue tuh kayak jadi kitchen hand ya oke, seneng, terus gue enjoy aja. Cuma gue nggak passion di masak. Sebenarnya gue bisa masak, cuma kayak this is just not my thing gitu kayak. Kalau bisa ada kerjaan lain gak sih? Makanya tuh pas ada vacancy jadi resepsionis gue semangat banget karena ya passion gue di komunikasi. Cuma ternyata gajinya. Nah, kesimpulan kita berdua itu di sini mendapatkan pekerjaan memang semudah itu, teman-teman ya. Itu gue yang pekerja resepsionis ini gue ngeliat lowongan kerjaannya tuh kemarin pagi, terus gue langsung apply, terus langsung dipanggil interview hari ini, besokannya kan, berarti terus langsung diterima gitu. Dia juga kayak gitu kejadiannya. Ngelamar hari itu juga, dipanggil interview saat itu juga untuk datang besok untuk interview. Seharusnya tadi pas interview dia bisa langsung mulai loh. Mulai kerja. Tapi setelah gue kayak konfirmasi untuk hari masuknya, dia bilang oke, kalau kabarin lagi aja kalau lo oke gitu. Kayaknya gak jadi. Tapi kayaknya nggak jadi karena waktunya nggak cocok. Sebenarnya tadinya kita mau menjadikan pekerjaan-pekerjaan yang tadi interview itu sebagai second job, cuma waktunya kurang pas sama first job kita yang sekarang. Nah kita nggak mau ngelepasin karena so far kita masih nyaman dan rate-nya bagus. Ya semoga aja nantinya bakal ada kerjaan yang cocok ya buat kita. Amin. Biar bisa apa? Biar bisa mengumpulkan pundi-pundi dolar. Pundi-pundi. Nah kita juga sebenarnya memutuskan untuk pindah ke Australia untuk merantau ke sini tuh kerjanya tuh nggak mau ngoyo ya Yong. Biasanya mau nyari santai karena waktu di Indonesia kita bisa 12 jam kerja per hari. Nah makanya sebenarnya sih ada perasaan sayang gue ngelepasin kerjaan jadi resepsionis ini karena kan ini tadi ya, ini kerjaan kayak udah gue jalanin sehari-hari gitu waktu di Indonesia, udah kayak tinggal nutup mata gitu istilahnya ya. Bukannya sombong nih, tapi kayak ya udah gitu, emang udah biasa, udah bidangnya. Cuma gue inget nih sama alasan gue kenapa gue memutuskan untuk pindah ke sini. Ya gue mau nyari something new, terus yang uangnya bagus juga itu, walaupun kerjaannya kasar dan capek, menguras energi, cuma ya gue enjoy dan uangnya ada banget gitu loh. Jadi setelah gajian capeknya langsung hilang kan. Sedangkan kalau gue nerima jadi resepsionis lagi yang merangkap admin, pasti gue bakal pusing lagi kan, lebih pusing di otak daripada di tenaga. Ya berarti gue balik lagi dong nanti kayak masa-masa gue di Indonesia. Gue jadi kayak nope. Oke deh, sekian dulu vlog singkat kita kali ini. Apa? Ya udah sampai. Oh ya, kita mau infoin juga. Ini sih pengalaman kita ya, ternyata kerjaan tetap di sini itu rate-nya nggak sebagus kerjaan casual. Walaupun sebenarnya benefitnya dari pekerjaan full time itu lebih banyak sih, kayak dapat annual leave, apalagi ya, pokoknya banyak deh. Pokoknya kalau ya kayak kita kerja sehari-hari di Indonesia kemarin, kalau kita nggak masuk sakit
sakit atau lagi cuti kita tetap dibayar gitu, tetap digaji. Sedangkan kalau kita kerja casual, kita nggak masuk ya kita nggak dapat gaji per hari itu. Tapi kalau secara rate, wah casual tuh gede banget gitu, jauh banget. Apalagi kalau casual kan kita bisa nyesuaiin sama second job atau kalau mau third jobnya jadwalnya tuh bisa disesuaiin. Jadinya semakin banyak kita kerja ya semakin gede juga penghasilan kita. Tapi kalau misalkan kita udah ngambil permanen job gitu, itu bakal susah banget untuk kita ngambil kerjaan casual karena kan udah full 8 jam. Karena full time kan kerjanya dari Senin sampai Jumat. Dan kalau energinya masih ada, mau ngambil casual bisa di Sabtu Minggu. Cuma kan pasti capek dong. Dan emang kita juga pernah dapat informasi sih di sini dari influencer WHV juga, yaitu Rudy yang Instagramnya muda keliling dunia. Dia juga pernah sharing kalau emang kalau kerjaan tetap di sini rate-nya tuh sekitaran $18 ya, per hour. Range-nya segitu. Jadi kenapa banyak imigran dari luar Australia datang ke sini? Ya mereka nyari kerjanya casual, nggak mau nyari kerja yang tetap. Mostly, kecuali emang buat mereka yang nggak mau kerja kasar dan kerja capek ya, pasti lebih milih kerja kantoran seperti itu. Tapi kalau kita saat ini lebih baik kita kerja yang tidak kantoran dulu. Yang gaji gede sih. Intinya yang gajinya enak sih untuk kita. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu vlog singkat kita kali ini. Kita mau menikmati suasana di taman apa sih namanya? Nggak tahu taman apa ya? Pokoknya taman deket rumah. Di Paramata. Taman Jalan Napier lah. Soalnya ini dekat rumah kita di Napier Street Paramata. Enak banget dong suasananya, asli. Di sana banyak yang lagi main-main, lagi olahraga. Terus banyak bocah-bocah kecil main. Ada taman khusus bocah-bocahnya gitu. Terus ada orang yang lagi ngajak jalan anjing-anjingnya dan segala macam. Udah pokoknya enak banget. Ada yang main golf. Padahal ada sign-nya jelas-jelas tadi tuh, di situ ada sign kalau nggak boleh main golf. Mungkin takut nanti pas lagi apa sih namanya itu? Lagi mukul bolanya terus kena pala orang gitu ya. Tapi tetap aja yang dilarang malah dilakuin gitu. Oke deh, sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.